Pernah gak sih kamu tiba-tiba berdiri di suatu tempat, lalu lupa apa yang mau kamu lakukan? Atau kamu buka HP, tapi nggak tahu kenapa barusan kamu buka HP? Atau bahkan kamu mau ngomong sesuatu, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Dan saat itu terjadi, kamu mulai panik sendiri. Kenapa sih aku jadi pelupa banget? Apa yang salah sama otakku? Apa aku makin bodoh? Tapi, sebelum kamu menyalahkan dirimu, ada satu pertanyaan sederhana yang harus kamu tanyakan. Apa yang sedang aku bawa di dalam kepalaku? Karena pelupa yang kamu alami seringkali bukan soal umur, bukan soal kecerdasan, tapi soal beban yang tidak terlihat. Kita sering bilang, aku cuma capek, kebanyakan kerja, kurang tidur. Padahal, hal yang paling mampu menurunkan ingatan dan konsentrasi bukan aktivitas, tapi stres emosional. Stres itu seperti bayangan gelap, diam, tidak bersuara, tapi bekerja terus-menerus di belakang pikiranmu. Dan video ini akan membahas kenapa stres membuat otak menurun, apa tanda-tandanya kamu sudah overload, kenapa kamu pelupa akhir-akhir ini, dan bagaimana cara mengembalikan ketajaman otak secara perlahan. Mari kita kupas satu persatu. Bayangkan kamu punya sebuah ransel. Di awal, ransel itu kosong, ringan, mudah kamu bawa. Tapi setiap hari, kamu memasukkan satu lagi, dan satu lagi, sampai akhirnya ransel itu berat. Saking beratnya, sebelum kamu melangkah di pagi hari, kamu sudah lelah terlebih dahulu. Begitu juga dengan otakmu. Kamu mungkin bangun pagi dengan tas mental yang sudah penuh. Makanya ketika kamu ingin mengingat sesuatu, otakmu berkata, aku gak punya ruang lagi. Secara ilmiah, stres menghasilkan hormon bernama kortisol. Dan jika kortisol ini tinggi terlalu lama, dia mulai menyerang hipokampus. Ini adalah bagian otak yang bertugas menyimpan memori. Hipokampus seperti flash disk otak. Jika dia penuh, kamu gak bisa simpan apapun. Jika dia tertekan, data mudah hilang. Makanya, kamu mengalami lupa hal kecil, lupa apa yang baru kamu katakan, lupa taruh barang, lupa apa yang baru kamu baca, lupa apa yang baru kamu dengar, susah fokus atau bahkan sering blank. Stres juga mematikan prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas untuk membuat keputusan. Makanya kamu jadi sulit memutuskan hal sederhana, cepat panik, susah fokus pada satu hal, dan mudah terdistraksi. Dan jika stres berlangsung terus-menerus, otakmu masuk ke mode bertahan hidup. Di mode ini, otak tidak peduli ingatan, tidak peduli fokus. Yang penting, bertahan. Ada seorang perempuan yang selalu merasa, kok aku jadi bodoh ya? Dulu dia cepat tangkap, dulu dia kuat, dulu dia jarang lupa. Tapi setelah hidupnya berubah, tanggung jawab banyak, beban bertambah, tekanan datang dari berbagai arah. Dia mulai pelupa. Lupa naruh barang, lupa janji, lupa kata-kata, lupa arah, lupa banyak hal. Sampai suatu hari dia sadar, bukan otakku yang melemah, tapi hidupku yang terlalu berat. Dan mungkin kamu sedang mengalami hal yang sama. Jika akhir-akhir ini kamu pelupa, coba cek apakah kamu mengalami ini. Mudah blank tiba-tiba, sering kehilangan kata-kata, sering lupa apa yang baru kamu lakukan, tidak bisa mengingat hal sederhana, sulit fokus, pikiran berputar terus, tidur tidak tenang, hati sering sesak tanpa sebab, cemas pada hal yang belum terjadi,
sering merasa tidak produktif meski sudah capek. Jika sebagian besar itu terjadi pada kamu, itu tanda bahwa otakmu bukan turun, tapi terlalu penuh. Dan solusi lembut untuk memulihkan otak, pertama, kurangi beban dalam pikiran. Tanya pada dirimu, apakah masalah ini harus kupikirkan hari ini? Kalau tidak, lepaskan. Yang kedua, latihan napas 4-4-6. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik, ulangi 6 kali. Ini bisa menurunkan kortisol dan memberi ruang bagi otak untuk tenang. Yang ketiga, single tasking. Kerjakan satu hal kecil. Lipat baju, buat teh, bereskan meja. Ini membantu otak kembali merasakan kendali. Keempat, detox informasi. Coba kurangi HP, kurangi scrolling, berikan waktu 15 menit sehari tanpa layar apapun. Kelima, journaling. Tulis apapun yang memenuhi kepala. Dengan menulis, pikiran berhenti berputar. 6. Berbicara. Kadang pelupa muncul karena kamu memendam semuanya sendirian. Ceritakan ke seseorang yang kamu percaya. 7. Istirahat yang benar. Tidur bukan satu-satunya istirahat. Ada istirahat emosional, mental, sosial, dan spiritual. Dan cobalah untuk melakukan semua itu. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu pelupa, itu bukan kesalahanmu, bukan kelemahanmu, bukan tanda kamu menurun. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama kuat, terlalu lama memikul segalanya sendirian, terlalu lama menahan semua yang kamu rasakan. Dan ketika beban itu kamu lepaskan sedikit demi sedikit, kamu akan lihat otakmu kembali jernih, fokusmu kembali muncul, dan memorimu kembali pulih. Karena otak yang tenang adalah otak yang mampu bekerja, dan kamu layak merasa tenang lagi.